Oke, jumpa lagi Intro. para pemirsa ya. Kali ini saya kehadiran maestro gitar klasik. Nah, dari genjrengannya aja udah kebayang nih. Seorang dibilang musikus ya, musikus juga guru. Nah, udah. Mungkin para siswa yang pernah belajar di musik pernah diajar sama beliau gitu ya. Saya perkenalkan Bapak Daniel. Tepuk tangan untuk penonton gimana saya. Oke, Pak Daniel. Setahu saya kan Pak Daniel itu dari tahun berapa ya? Kayaknya dari anak saya belum lahir Pak Daniel udah jadi instruktur ya? Iya, betul. Jadi berapa tahun kira? Umur dulu. Oh, tabu dong bicara umur mah. Berapa lama berkiprah di gitar musik klasik ya? Ya, musik klasik itu udah sejak SMA. Om yang kenceng Om. SMA. Lupa dari dengar. Nah, SMA. Kalau penontonnya udah pada sepuh. SMA ya? Yes. Iya. Keren. Itu langsung belajar formal atau? Enggak, ngejeng-ngejeng gini dulu, pokoknya asik-asik aja gitu. Nah, begitu aja. Dan sampai sekarang nggak bosen ya? Enggak. Orang lain udah bosen beralih. Tapi selain musik apa aja padanya? Apa ya, gambar. Melukis juga ya? Ya. Melukis batu akik. Oh iya pasti. Ya. Nah, ini dia. Kalau olahraga? Nah, ini batu namanya batu Apa ini? Ada yang kenal nggak? Ini sebenarnya dari pecahan ini mangkok. ini Ada yang luka. semprul, ini batu semprul namanya. Menarik nih. Nanti cerita ya. Hobi batu akik, hobi musik, olahraga juga. Padahal ini kan terkenal pemain pingpong full bintik ya. Orang pakai bintik sebelah. Pertama aku dulu sepak bola. Sepak bola. Terus nggak kuat, ganti badminton. Sempat masuk klub dulu badminton. Oh ya. Badminton SMP nggak kuat biaya, ya sudah berhenti. Tapi badminton antar kampung aja gitu. Asal antar kampung, kenal pingpong. Goodbye badminton, soalnya usia udah 40 lebih. Saya nggak berani lagi. Gitu. Badminton. Takut gini uratnya. Kalau jadi instruktur musik mah emang bakat dan bakatku butuh gitu ya. Oh iya. Oh iya. Memang seangkatan Pak Daniel masih ada yang berkiprah di musik? Oh banyak. Masih banyak? Banyak. Nggak mengenal usia ya itu? Ya usia sih relatif hampir sama ya, hampir sama. Cuma ya konsisten main itu banyak yang putus di jalan gitu. Tapi sementara banyak teman-teman yang yang sudah luar biasa banyak juga. Termasuk saya nggak luar biasa kalau saya. Ya. Cuma luar dalam. Terus ini kalau bertanya, emang manfaatnya apa sih belajar musik klasik gitu dibanding musik pop atau rock gitu? Sebenarnya sih manfaat sih, ya kita belajar musik apa aja manfaatnya banyak gitu, nggak cuma klasik aja. Musik pop bagus, musik daerah oke, musik apa mau jazz juga oke, semuanya. Cuma saya tertarik klasik, ya mungkin menarik saja buat pribadi saya gitu. Nah ini yang mengantarkan saya bisa mengenal lebih jauh tentang musik secara keseluruhan. Kemudian ya itu untung-untungnya akhirnya bisa ngajarin orang one by one, kemudian ngasih les, kemudian ngasih ini dan sampai sekarang. Sampai sekarang masih bermanfaat ya. Iya. Aku tuh mau tanya, sejauh mana ya hubungannya anak yang menekuni musik klasik dengan tabiat atau emosinya ya, tingkat emosinya. Kan kalau yang pemarah yang berjolak-jolak mah enakannya musik rock gitu ya. Gitu ya. Iya kayak. Jadi kalau musik klasik kan kalau mau nakal kayaknya masa musik klasik ikut geng motor gitu kan nggak pas ya. Nah, Panjangnya tuh kutu buku, pelajar gitu ya.
Memang banyaknya gitu. Enggak juga sih. Yang otodidak juga banyak, yang otodidak itu juga bagus juga sebenarnya. Mau belajar dari siapapun itu bagus gitu ya. Tapi belajar yang step by step itu biasanya ya kita kenal musik yang Bukan kaitannya yang tadi saya tuh musik klasik itu berpengaruh terhadap tingkat emosional si yang belajarnya gitu ya. Ya sebenarnya enggak juga sih ya. Kalau kayak tampang dik-dik itu kan nggak pantas kalau musik rock. Bisa Koplo ya? bisa. Kalau dikeritingin rambutnya beres. dari sekian muridnya Pak Daniel gitu yang lihat perkembangan, kan ada ya dari SD sampai sekarang, itu seperti apa? Oh ya, murid saya itu dari kelas 4 SD masuk SMP, selesai SMP, SMA, bahkan yang sampai mahasiswa pun ada, masih belajar gitu. Artinya belajar musik itu nggak ada habisnya, sebenarnya nggak ada habisnya, nggak ada mentoknya, itu nggak ada. Bahwa saya pun juga masih untuk urusan gitar, saya masih belajar. Lihat yang jago main ini, pengen bisa, lihat jago main ini, pengen bisa, lihat jago main ini, pengen bisa lagi. Jadi tantangan, apalagi sekarang ada YouTube segala macam, wah tinggal ngeliat, niruin segala macam itu. Tapi di samping itu aku juga baca gitu, jadi lebih gampang sebenarnya. Iya. Tapi kalau yang tingkatannya sudah berat mainnya, ya aku nyerah karena usia. Iya, yang jelas penggemarnya masih ya ada. Ya, maksudnya musik itu kalau lihat jumlah penggemarnya kan pasti di bawah pop atau dangdut, enggak juga ya? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak juga. Secara umum musik itu banyak yang suka gitu, mau itu musik rock, musik klasik, pop atau jazz, itu punya apa ya, punya penggemar dan punya pakem sendiri-sendiri. Maksudnya kaitan ini anak yang belajar musik klasik itu perkembangan ke akademiknya dia gimana, belajar tingkat kenakalannya bagaimana, kan beda ya. Kalau yang setahu saya yang mau belajar serius secara membaca, kemudian ya yang setahu saya yang mesti belajar musik klasik ya, saya nggak lihat yang lain dulu. Secara klasik rata-rata sebenarnya bukan tambah pintar sekolahnya, enggak, apa tambah pintar anaknya juga enggak, sebenarnya cuma melatih anak itu konsentrasi bagaimana bermain tidak salah gitu. Bermain gitar nggak salah gitu loh mainnya, jadi dia konsentrasi baca, notnya bener, semuanya bener. Ya masih ya, karena belajar konsentrasi dan fokus konsentrasi, ya. artinya fokus belajar di sekolah pun mengikuti Iya ya. Kalau banyak bermain mah nggak fokus belajarnya ya, mainnya aja gitu. Mau belajar gimana, kesangan gitu. Iya benar. Kalau ini sekarang kita beralih ya, nggak ke musik klasik, ke batu akik nih. Pak Daniel tuh bisa saya sebut Pak Daniel itu kolektor ya, bukan hanya menyanyi 1-2 batu ya. Bahkan Pak Daniel tuh bisa memilih batu ini bertuah apa enggak nih? Nah, enggak juga sih. Enggak ya? Enggak. Cuma karena seneng warna dan seneng motif aja saya. Iya. Mau jenisnya batunya apa juga kayak gini kan kayak nggak ada artinya, tapi kan aku suka warnanya gitu loh. Hijau campur hitam, wah kayak bacaan tonya bukan. Iya. Tapi aku suka. Memang bicara Kalau ini selera mah susah ya. Kalau blue sapphire benar-benar blue sapphire kalau ini. Nyomong blue sapphire. Ini kalau batu mangkok. Batu mangkok itu banyak penggemarnya juga loh, jangan salah. Aku juga punya, tapi ini batu mangkoknya 5 warna. Merah, hijau, kuning. Oh, itu mangkok bakso ya. Ini warnanya mana? Ya, aku cuma gemar sama motif. Sampai sekarang kan batu akik itu masih apa ya? Bukan aksesoris lagi ya. Kayaknya nggak komplit kalau keluar rumah nggak pakai batu akik. Ya, kalau saya sih kayaknya harus punya gitu dan harus pakai gitu. Iya. Cuma ya seneng aja gitu pakai, dilihat orang mungkin ya rada bangga sini walaupun batunya murah, biarin aja. Aku suka soalnya. Iya. Itu selera ya sukamanya. Jengkol bau juga resep mah resep biarpun pejabat potoi. Iya, bicara seni itu bicara selera ya. Kata orang sekali. Biasa aja, tapi bagi kita bisa menikmatinya ya luar biasa ya. Iya. Coba Om mainkan musik yang klasik yang bikin gitulah
Ya ini gitarnya bukan gitar klasik, ini gitar pop justru. Jadi kalau dimain musik klasik pakai ini kurang pas, harusnya ke senarnya nylon gitu. Oh Itu gitu. baru bisa. Nanti kalau datang lagi kita siapin. Senarnya doang. Senarnya doang. Oh ini cocoknya buat main gini. Oh lagunya apa itu? Mari pulang, marilah pulang. Oh belum ya? Gitu. Dia masih panjang. Iya, ekspresinya itu. Keren. Ini yang tadi disebut itu apa ya, di ilmu gitar disebut three finger picking system. Kita menggunakan 3 jari ini, P, I, M. Jadi kita menggunakan ini gitu. Ini dipakai oleh musik-musik yang American style biasanya gitu. Country. Ya, begitu loh. Gitu. Musik terpelajar. Kalau masuk grup band juga yang big band ya, yang teratur. Enggak, ini country musik biasa. Musik Jadi, ya sesuai senar tadi ya. nah, sesuai senar tadi. Iya benar. Lain waktu kita tampilkan yang senar klasik ya. Oh, ini Nylon. mainan klasik ya bisa aja, cuma nabrak semua nih. Tuh, nabrak kan? Iya. Wah, nggak enak, ini yang mainnya mau kelas dunia semua. Iya. Mau diterusin. Padahal ini di samping mengajar di tempat kursus ya, ngajar privat juga nggak? Iya, 1-2. Jadi kalau ada misalnya warga sini anak-anaknya pengen belajar bisa hubungin Ya Padahal bisa ya. aja, bisa aja. Catat nomor. Nomor. Promo. Waduh komisi. Udah nunggu uang dengar. Aduh. Kita tadi batu akik udah ya. Gitu. Tapi sebenarnya pengalaman apa selama mengoleksi batu akik ya, ada pengalaman horor gitu, ada Ada satu yang kadang-kala aneh, cuma saya tidak masuk ini sebagai pemikiran yang serius banget gitu. Saya tuh punya batu akik di kotakan, mungkin ada sekitar 80 atau 40 biji di kotakan yang satu. Nah saya tuh punya batu akik punya seperti ini juga yang yang putih gini. Lihatin kameranya gimana? Mana kabarnya? Yang Oh putih, ini. yang putih kayak gini aku tuh punya. Tapi setiap saya masukin dalam kotak itu batu semua itu jadi anget semua. Ada auranya ya. Enggak, pokoknya pegang batu itu bisa anget semua gitu. Oh. Ya begitu tak pindahin ke tempat yang lain, yang anget yang sini lagi gitu. Tapi setelah itu saya lepas ya dingin saya Mantap. Cuma tapi nggak tahu itu apa, saya juga nggak pernah saya pikir. Bisa jadi. Mungkin batu demam gitu. Udah saya Ya pikirin ya. pernah saya kasih apa ya dalam itu, saya iseng-iseng saya beli Paramex taruh di situ supaya itu paracetamol supaya semua dingin semua batu saya. Batuk demam. Sama istri bilang kok mistis itu. Ada nggak yang padahal ini pakai batu itu merasa dapat keberuntungan, kalau gitu itu nggak ada ya? Atau yang bikin sial gitu nggak? Nggak ada. Cuma Tapi kalau pingpong kok kayaknya lawan saya mesti pakai yang ini. Dan saya kalah gitu. ngarang Aduh. Ini kan padahal ini ketika menekuni ini dari SMA ya. SMA. Dulu tuh termasuk anak nakal atau biasa-biasa aja? Anak nongkrong main gitaran di pinggir jalan, di nongkrong malam mingguan. Oh. Ya nongkrong. Masa kecil di mana dulu Pak? Kecil saya sebelum sekolah sudah bawa bapak keluarga ke Papua. Itu bapak saya kan bukan abri sih sebenarnya, sama pemancar RRI itu dulu. Bangun RRI di daerah-daerah kayak di Fak-Fak,
Ya, di Jayapura, di Manokwari. Ya saya ikut bapak sekarang. ya pindah ya gitu. Pindah. Jadi malah pandai beradaptasi ya dengan lingkungan baru ya. iya. Berarti SD juga pindah-pindah nggak? Iya pindah-pindah. Pindah, SD jadi saya itu baru- kalau 6 kali pindah saya pindah SD. Oh, berarti udah nggak dibully ya kalau sering pindah itu? Bukan termasuk yang dibully ya? Oh bukan. Oh, kan lebih apa ya, lebih pengalaman tuh. Waktu masa remaja ya, ketika masa remaja gitu, ada gak yang pernah berantem sama kalian? Oh ada. Ada. Berantem ada. Mungkin ya gara-gara apa ya, sepele gitulah ya, cek-cekan biasa gitu, berantemnya anak SMP. Tapi dulu kan 181 dikerubungin temen gitu. Ya berantem gitu. Nggak kayak model sekarang keroyokan nggak ada keroyokan. Jadi Ya berantem aja gitu. Setelah itu besok damai lagi. sportif ya. Sportif. Dulu. Kan dulu kita permainan ya sosial lah gitu ya. Permainan itu kita dapatnya dari senior ya. Dari belajar main kelereng, layang-layang, permainan apanya yang sumpit, kasti ya gitu. Ya. Hampir sama ya seluruh Indonesia permainan gitu yang melatih motorik kan sebetulnya ya. Iya itu. Motorik, fokus, juga Sepak pertemanan. bola, kemudian main kasti, main kelereng. Jadi zaman angkatan kita banyak permainan yang sifatnya grup ya, bukan Ya, individual. ya. Kalau sekarang kan anak udah punya gadget ya, Iya. ya itu emang zamannya berbeda. Diminum dulu, diminum. Ada ini kuenya ini aja nih. Nanti kalau udah promonya jalan kita ganti. Nah, kira-kira ya experience kita ketika masa remaja itu bisa bermanfaat kayak sama anak-anak muda sekarang. Maksudnya ruh dari permainan, ruh dari kita belajar, bergaul itu sebetulnya jiwa sportivitas, etos kerja, fokus, keuletan itu kan sebenarnya bisa ditiru sama anak-anak sekarang ya. Iya, itu sekarang kita ambil contoh soalnya maunya main layang-layang sekarang. Sekarang situasinya sudah nggak kondusif lagi untuk main layang-layang. Di pinggir rumah kita sudah banyak kabel segala macam. Mau mainnya takut nyangkut ke tempat kabel-kabel. Iya. Beda dengan di sawah ya. Beda dengan di sawah. Atau di Sekarang pantai. sawah juga sudah susah sekali orang nyari sawah untuk main layang-layang. Jadi lahannya sudah nggak ada. Mau sepak bola di mana sekarang? Semua sudah jadi perumahan. Iya. Jadi ya mungkin akan bermanfaat kalau anak itu mempraktekkan sekarang. Tapi persoalannya kan nggak ada lahannya kan nggak ada gitu loh. Masa mau main bola cuma di pinggir di jalan komplek gitu. Iya ya. Nabrak nggak karuan. Banyak mengganggunya ya. Iya. Ya pada dasarnya kan kita harus menumbuhkan jiwa sportivitas gitu ya. Tadi motorik, olahraga gitu dengan permainan, tetapi gerak tubuh kita kan bagus ya. Yang diinget apa coba permainan masa SMP lah? Oh ya, saya paling hobi dulu main layang-layang. Yang layang. Iya. Kemudian diadu yang Sampai bikin layang-layang sendiri. sempat pakai bambu itu diserut pelan-pelan, ditimbang gitu segala macam, diikat, kemudian beli kertas Sampai minyak gelasannya. sama bikin gelas di lingkarin antar pohon gitu. Beli yang namanya orang Jawa bilang itu mana? Yang buat lengetin pecahan kaca itu apa namanya? Lem Kalau orang Jawa bilang ancur gitu ya. Kalau di sini nggak tahu namanya, di Bandung apa namanya gitu. Itu direbus, kemudian kita masukin pecahan kaca, Iya. ditumbuk kacanya, dimasukin ke dalam itu, kemudian kita namanya di gelas itu ya. Jadi kita bikin Jadi ada kepuasan ya, walaupun mungkin Iya. tidak sesempurna pabrikan ya. Oh iya, kita Tapi bikin dapat asal-asal bikin kreatif. aja. Bahkan dulu katanya kalau itu digosok pakai telur bisa lebih tajam lagi. Sengaja beli telur kita gosokin ke mana, ke benang sebisa menang, ternyata kalah juga. Diadu. Iya. Sebenarnya seusia-usia Pak Daniel itu yang tidak akan bisa disiap sama generasi muda adalah tadi ya, kita lahir lebih dulu. Kalau kekayaan pendidikan bisa disiap, tapi kalau lahir lebih dulu nggak bisa ya. Iya. Makanya mereka harus hormat sama yang lebih senior. Nah gitu ya. Iya. Iya benar. Nah, kalau Pak Daniel ini harapan ke generasi muda
terutama para penikmat musik gitu, seperti apa kira-kira? Maksudnya gimana? Ya kalau mau ngasih advice mah kan sebandel-bandelnya kita mau ngasih advice ke junior, ke anak, cucu, keponakan itu yang terbaik ya. Iya betul. Nah gitu. Dari pengalaman kita yang kurang bagus, mudah-mudahan tidak akan ditiru atau diulangi sama generasi penerus kita gitu ya. Nah kalau Pak Daniel mau memberikan nasihat itu seperti apa ya? Ya sekarang kita ngasih nasihat ya cuma bisa melarang hal-hal yang sifatnya negatif aja, maunya jangan merokok, namanya gitu. Yang enteng-enteng aja kita kasih nasihat. Yang lain ya seperti ya jangan mencuri, jangan merokok atau gimana. Itu udah kasih nasihat sejak mereka SD. Beri pengertian contoh yang baik itu seperti apa. Oke. Ya. Kita akhiri dulu ya perbincangan. Oke. Tapi Next jangan time bosan ya. Oke, siap. Kita obrol lagi banyak hal yang pengen digali dari Pak Daniel. Nanti ya yang horor-horor juga. Yang horor boleh. Yang jelas kalau orang sudah menjalani hidup sampai seusia gitu tuh tentu ada pengalaman yang belum tentu anak Nanti muda tak bisa. ceritain yang paling horor, super horor. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Oke, sih. Mudah-mudahan yang mau denger Nggak berani. Oke, Ya, saya ciao. sangat berkesan sekali Pak Daniel punya batu yang bikin demam semua di batin. Oke. Baik, Sarah kita ceritain. Sampai di sini dulu ya. Kita nanti jumpa lagi di episode berikutnya ya yang Siap. cerita horor. Terima kasih banyak Pak Daniel sudah ada thank di you, sini. saya diundang. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dengan beberapa teman sekalian ya yang Oke, ya. di sini Yang banyak bisa- talent-talent. Baik, sampai jumpa. Selamat malam. Selamat malam, good.